Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di pagi ini kita akan membahas lanjutan dari kitab Al-Usulus Salasah. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan wa'adamu manaha anhu asirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Dan yang teragung, yang terbesarnya dari perkara yang Allah larang tentangnya adalah syirik. Dia adalah menyeru di samping Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selainnya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Tentang pembahasan ini sudah selesai ya, atau belum dibahas ya ini ya. Tapi kita ngulangi sedikit saja bahwa apa yang disebutkan di sini, di mana perbuatan mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan perbuatan dosa yang terbesar, ya, lebih besar daripada dosa besar selain daripada syirik. Seperti zina, membunuh, dan yang semisalnya. Dan syirik ini ya, berlaku untuk dua macam kesyirikan yang dimaklumi, baik syirik besar maupun syirik kecil. Itu dosanya lebih besar dari dosa selain daripada syirik. Dan itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali orang tersebut dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yughfiru innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Ta'ala dia tidak akan mengampuni dosa diserikatkan dengannya, tetapi Allah Ta'ala akan mengampuni selain daripada dosa tersebut bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disebutkan di situ ya, itu lebih ke makna syirik di dalam uluhiyah ya. Sebenarnya ada syirik yang masuk ranah lainnya seperti syirik dalam rububiyah, syirik dalam asma'i wa sifat ya. Dan beliau menyebutkan di sini dari bab tentang mafrok ya, letak perselisihan ya. Letak perselisihan terbesar antara para rasul dengan manusia dan para penentangnya adalah di dalam syirik uluhiyah gitu. Dan memang syirik di dalam rububiyah, demikian pula syirik di dalam asma'i wa sifat itu tidak bisa terpisah dengan syirik uluhiyah gitu. Orang yang dia mensyirikkan Allah di dalam rububiyahnya, ya dia mesti akan menghamba kepada selainnya. Hanya dia syirik uluhiyah juga. Seorang yang dia mensyirikkan Allah di dalam nama dan sifatnya,
itu juga demikian. Ya. Itu akan menjadikan dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyahnya. Itu sebuah kelaziman gitu. Ya. Ini dalam satu sisi ya. Itu mafrok ya. Mafrok, letak perselisihan yang pertama, yang kedua tadi yang telah disebutkan bahwa syirik di dalam rububiyah, dalam asma'i wa sifat itu melazimi syirik di dalam uluhiyah gitu. Kemudian ada sisi yang lainnya juga ya, bahwa syirik uluhiyah itulah syirik yang penyebutannya dari sisi golabah ya. Golabah. Kebanyakannya. Ya, kebanyakannya. Sehingga disebutkan itu. Kemudian sisi yang keempat dikarenakan di dalam permasalahan syirik rububiyah dan syirik asma'i wa sifat ini secara asal terfitrahkan manusia untuk tidak mensyirikkan di dalam perkara tersebut. Ya, sekalipun itu Fir'aun. Kalau toh kemudian ada yang rusak sehingga mereka mensyirikkan Allah di dalam rububiyah, demikian pula dalam asma'i wa sifat. Hal yang demikian itu karena memang mereka merusak fitrah itu sendiri. Mereka telah merusak fitrah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya orang-orang musyrik Mekah ya. Mereka mensyirikkan Allah di dalam rububiyah gitu. Dan itu dimaklumi. Mereka juga mentauhidkan Allah di dalam asma'i wa sifat. Terbukti kalau mereka bersumpah, mereka menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menolak nama Allah, melainkan sedikit saja, yaitu Ar-Rahman. Nama Allah Ar-Rahman. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dalil dari penyebutan tersebut wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Syai'an di situ adalah nakirah ya. Pada konteks nahi. Nah, itu ya dulu alal amr. Karena syai'an nakirah. Jadi nakirah pada konteks larangan itu menunjukkan makna umum. Ya, makna umum. Artinya perbuatan mensyirikkan Allah itu bisa dengan apapun. Ya. Baik mensyirikkan Allah itu dengan benda yang dimaklumi seperti bintang, makhluknya, hewan, bebatuan, pohon, ya, ataupun manusia, ya, manusia, para nabi dia sembah selain Allah, ya, ataupun orang yang sudah mati, bahkan yang sifatnya maknawi pun bisa, seperti pikirannya dia sembah, hawanya dia sembah. Dia menjadikan hawanya itu sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara konteks makna keumuman dari syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil, itu dari lafaz tusyriku. Tusyriku itu dia adalah berada pada wayan af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan. Kalau dari mauzunnya yang diwazankan asroka yusriku isrokan. Ya. Sehingga dari isrokan itu loh. Dan itu masdarnya. Ya, masdarnya itu adalah isrokan. Jadi bukan al-isrok tapi isrokan. Nah, di situ nakiroh. Ya, nakiroh.
Nah, itu juga menunjukkan makna umum. Sehingga tidak terbatasi pada syirik besar saja, tapi syirik besar maupun syirik kecil. Itu sedikit diulangi. Kemudian فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Apabila dikatakan kepada kamu apa 3 perkara mendasar atau apa dasar-dasar yang 3 yang wajib seseorang itu untuk mengetahuinya, ya, maka katakanlah, ya, seorang hamba dia mengenal Rabb-nya, mengenal Nabi agamanya, dan mengenal Nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Di situ secara bahasa ma'rifatul abdi itu ma'rifah, itu kan dia sebagai mudhof, tapi dia mu'awal, ya, ditakwil menjadi fi'il, ya. Dan fi'il itu dia merofakkan fa'il dan menasobkan maf'ul, sehingga mudhof ilaihnya itu ditakwil sebagai fa'il bagi fi'il yang ditakwil dari ma'rifah, ya, seperti itu, ya. Sehingga Rabbahu di situ dibaca mansub karena dia maf'ul dari fi'il yang ditakwil dari isimnya, yaitu dari mudhofnya, ya, yaitu ma'rif, sehingga dibaca ma'rifatul abdi Rabbahu. Nah, dan penyebutan ma'rifatul abdi Rabbahu itu untuk apa istilahnya, menyingkat, ya, untuk iktisor, untuk meringkas jumlah, ya, meringkas jumlah. Karena jumlah fi'liyah itu lebih panjang, ya. Beda kalau dengan jumlah ismiyah itu lebih ringkas. Makanya kalau kita lihat definisi-definisi itu apa kalau dengan jumlah fi'liyah itu aneh gitu loh. Ya, definisi ta'rif itu pakai jumlah apa ismiyah. Contohnya banyak sekali. Seperti dalam kitab ini yaitu tentang syirik, ya. Syirik itu wahwa dakwatu ghairihi ma'ahu. Itu kan jumlah ismiyah gitu. Ya. Kita tidak akan lebih panjang lagi membahas dari sisi bahasa. Ya. Jadi pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan yang mengulangi dari pelajaran yang sebelumnya. Gitu. Sebuah pelajaran sudah disampaikan kemudian dibentukkan dalam bentuk pertanyaan ini, ya karena begitu pentingnya perkara ini. Ya, biasanya kan pertanyaan itu berlaku di dalam ujian, ya, atau setelah selesai daras gitu. Tapi kalau beliau di sini beliau sebutkan pertanyaan itu di dalam daras itu sendiri, gitu. Artinya menjadi satu rangkaian daras. Ya, karena perkara ini benar-benar perkara yang sangat penting, gitu. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mu'alif di sini maksudkan
di dalam menyebutkan perkara ini ya, dengan sigoh pertanyaan itu untuk manusia ini bisa mengambil perhatian ya, anjang tambiha linsanulaha. Manusia bisa benar-benar memperhatikan perkara ini. Ya karena perkara ini perkara yang sangat besar ya. Dan ini merupakan dasar-dasar yang urusannya besar gitu loh. Li'annaha mas'alatun azimatun wa uslun kabiratun. Disebutkan seperti itu. Dan ini berkaitan sisi yang lainnya, 3 pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mana ya al-usul lati yus'alu anha al-mar'u fi qabrihi idza dufina wa tawala anhu asabuhu atahu malakani faqadahu fasa'alahu man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Dikarenakan ya perkara ini ya, 3 perkara mendasar ini perkara mendasar yang seseorang akan ditanya di kuburnya pada saat dia di kubur ya. Dan kemudian orang yang menemaninya yang membawa jenazah itu sudah berpaling ya darinya. Maka 2 malaikat akan mendatangi dan mendudukkan dan akan menanyai siapa Robmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Dan itu yang sering dikatakan dengan fitnatul qabr. Ya. Fitnah ya. Ini menunjukkan bahwa ini perkara yang sangat besar. Walaupun sebelumnya, sebelum didatangi 2 malaikat ini, kubur akan menyempit dulu ya. Makanya dalam Syarh Sunnah lil Muzani disebutkan begitu manusia dikubur itu bumi kubur itu akan menyempit, disempitkan. Dan itu akan berlaku walaupun kepada orang soleh. Ya. Dari hal tersebutlah sampai Nabi menyebutkan andaikan ada orang yang selamat darinya, ya, lau naja ahadun minhu, andaikan ada seorang yang selamat darinya atau minha, niscaya Sa'ad bin Mu'ad, lanaja saat itu Mu'ad, niscaya Sa'ad bin Mu'ad dia akan selamat, benar-benar akan selamat. Andaikan ada orang yang selamat. Padahal Sa'ad bin Mu'ad itu adalah seorang sahabat yang pada saat kematiannya, wafat beliau ini mengguncangkan arasnya Allah. Arasnya Allah berguncang ya. Karena memuliakan Sa'ad bin Mu'ad. Bahkan jenazahnya atau kematiannya itu disaksikan oleh 70.000 malaikat. Bersamaan dengan keutamaan tersebut, beliau tetap mendapatkan himpitan kubur. Ya. Dan itu nanti akan diselamatkan oleh Allah. Di kubur itu kemudian nanti akan orang yang beriman akan diselamatkan oleh Allah. Setelah itu baru datang 2 malaikat. Datang 2 malaikat itu dimaklumi. Nah, jadi peristiwa di kubur itu peristiwa yang banyak ya, peristiwa yang mengerikan. Maka penting untuk kita beramal di dunia ini sebagai persiapan kita membawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala, di situ kan jawab mengenalnya. Ya. Seorang hamba dia mengenal Rabbnya, mengenal
agamanya dan mengenal Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala itu bisa dengan beberapa sebab ya. Yaitu dengan an-nadhar ya, wa tafakkur fi makhluqatihi azza wa jalla. Yaitu dengan melihat dan memikirkan pada makhluk-makhluk ciptaan Allah azza wa jalla. Yang demikian itu akan bisa menyebabkan dia ma'rifah. Ya, ma'rifah kepada Allah karena kita yakin dan orang yang melihat seperti itu memikirkannya dia pasti akan melihat bahwa tidak mungkin hal tersebut tidak ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan menjadikan mengenal tentang keagungan Allah. Karena makhluk Allah itu ada yang dari yang kecil sampai yang besar. Yang kita pun besarnya nggak bisa membilang ya atau menduga seperti langit dan bumi. Ya. Kalau makhluknya saja keadaannya seperti itu, bagaimana mungkin ya kita bisa apa? Kalau makhluknya yang begitu besarnya, ya begitu apa sempurnanya dari ciptaan-ciptaan Allah tersebut, ya kita nggak bisa mengilmui, ya, tidak bisa mencapainya. Bagaimana mungkin Allah? Kemudian kita bisa mencapainya, sehingga di situ menunjukkan apa orang dia akan yakin kalau Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung, kekuasaannya sangat agung, ya, sempurna kekuasaannya dan juga hikmahnya. Dan nadhar itu kan dia melihat dan teliti gitu. Itu namanya nadhar. Sampai tidak sekedar melihat, tapi dia melihat, berpikir. Ya. Makanya ada ilmu namanya ilmu nadhari. Ilmu nadhari itu ya ilmu yang memang butuh untuk seorang melihat, meneliti, ya, memikirkannya gitu. Makanya di dalam nadhar, di dalam pernikahan itu kan, seorang mau menikah wanita ya nadhar dia teliti gitu. Pada saat nadhar itu misalnya dia lihat ada kekurangan dari sisi fisik gitu. Dia meneliti, sudah tahu ya kalau calonnya itu ada kekurangan fisik misalnya. Dia balikkan ke dalam hatinya. Ya, dia ridho enggak dengan kekurangan itu. Kira-kira kalau menikah nanti akibatnya baik atau enggak gitu. Bagi agama, bagi dunianya. Nah, itu dia pertimbangkan. Oh, ternyata dia bisa tidak akan kecewa dan yang lain sebagainya. Dia nikah, dia maju. Tapi kalau ternyata dia sudah berusaha menepis kekurangan tersebut ya, wah ini kurang demikian. Tetapi ternyata walaupun dia tepis tetap terbayang-bayang kekurangan tersebut. Ya hendaknya dia tidak maju. Agar supaya apa? Agar supaya nanti tidak terjadi madharat. Daripada nikah kemudian cerai, lebih baik tidak menikah dari awal. Kan demikian. Ini seorang dia harus seperti itu. Nadhar tidak sekedar melihat. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam di dalam pernikahan menyebutkan untuk melihat pada mata wanita Ansor. Karena ada sesuatu. Ini perlu seorang untuk mengetahui hal tersebut. Nah, itu hanya untuk memperkuat saja ya. Sehingga nadhar ya, melihat ya, dan meneliti ya, apa yang menjadi ciptaan Allah, itulah yang akan menjadikan seorang dia mengenal Rabb-nya yaitu Allah Azza wa Jalla. Termasuk dari sebab ma'rifah pula. Itu adalah nadhar terhadap ayat-ayat syariah.
Jadi yang pertama tadi kan ayat-ayat kauniyah. Dalilnya banyak itu disebutkan di situ. Ya. Di dalam syarah tidak perlu untuk kita bahas karena kalau dibahas nanti penafsirannya jadi lebih panjang lagi. Dalam kitab tersebut sudah cukup jelas ya. Jadi yang kedua adalah melihat pada ayat-ayat syariah, yaitu wahyu. Ya. Nah ini orang yang sebisa mengenal Allah, mengenal Rabb-nya dengan cara macam yang kedua itu para penuntut ilmu. Kalau orang yang bukan penuntut ilmu, bagaimana dia akan bisa mengenal Rabb-nya? Ya. Misalnya orang bukan penuntut ilmu, ya, dia mengetahui, ya, atau awamunas, ya, dia mengetahui kalau hukum Islam kalau ada orang mencuri potong tangan, gitu. Itu malah jadi ngeri, gitu. Kadang ngeri, malah kadang terbayang dalam hatinya bentuk kekejaman. Waliyatubillah. Nah ini dia nggak bisa melihat apa ayat syar'i. Ya, ayat syariahnya nggak bisa lihat. Untuk bisa melihat ya dia pelajari gitu, pelajari. Makanya penting ya pelajari di dalam pembahasan hal yang sifatnya usuli, mendasar itu maqasidus syariah. Berbagai macam tujuan syariat. Ya, karena apa yang menjadi tujuan syariat itu sebenarnya sifatnya kesimpulan gitu. Atau hal yang mendasari. Ya. Yang mana ya maqasidus syariah itu tidak akan keluar dari dua perkara. Yang pertama adalah maslahah ataupun manafi. Yang kedua itu adalah ya, untuk berkaitan dengan mafsadat ataupun madharat. Artinya kesemuanya itu adalah untuk lijal bil manafi wa daf'il ya, madarat ataupun maslahah dan mafsadat. Jadi kisarannya di dalam dua perkara itu. Sehingga kalau kemudian seorang dia sudah punya gambaran seperti itu, ilmu seperti itu ya, dia pada saat melihat hukum-hukum Allah yang ada hanya kesempurnaan dan kesempurnaan. Bukan malah sebaliknya. Ya, makanya awamun nas itu kalau ada orang mengatakan kita terapkan hukum Islam langsung ketakutan. Langsung ketakutan. Sudah terbayang kengerian-kengerian. Ya, seolah-olah itu hal yang tidak mungkin diterapkan. Padahal secara tabiat manusia itu ya, kalau tidak mungkin, tidak mampu untuk menerapkan itu tidak mungkin. Ya mampu gitu. Allah menurunkan aturan kok. Itu untuk manusia kok. Tidak mampu untuk dilaksanakan. Sesuatu yang mustahil. Dan kenyataan menunjukkan demikian. Walaupun tidak ada hukum bunuh ya. Kisos tidak ada kan. Tidak ada hukum memotong tangan pencuri. Tapi kalau kalian lihat pencuri ketangkap, ada yang dibakar. Ada yang sampai dibakar, ada yang sampai dicincang, ya, dibunuh. Gitu. Kan ada. Berarti kan bisa diterap. Kalau seperti itu aja ya, manusia bisa melakukan walaupun dalam bentuk yang dimurkai, kalau itu adalah salah. Kan. Tentunya kalau dengan aturan itu akan lebih kuat, gitu loh, akan lebih mampu. Gitu loh. Ya kalau kalian lihat saja. Kesalahan yang kecil kemudian ya, membunuh misalnya mencuri nilainya tidak sampai nisab ya. Itu dilaporkan ke polisi nanti dipenjara sampai berbulan-bulan. Tidak cuma dipenjara bahkan dihajar rame-rame. Kan aneh gitu. Itu zalim gitu. Makanya
kalau dipelajari dalam ayat-ayat syariahnya, seorang dia akan bisa menerima ke semua itu. Karena dia akan melihat keindahan dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Keindahan aturannya. Artinya kalau keindahan aturannya, dia akan bisa mengenal Allah. Mengenal kebijaksanaannya. Mengenal hikmahnya. Ya. Sehingga hal demikian itu akan menjadikan seseorang itu lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi kandungan di dalamnya. Dari sisi kemudian antara satu ayat dengan ayat yang lain itu akan melihat kesempurnaan, ya, bahwa di dalam ayat-ayat Allah itu tidak ada pertentangan. Makanya Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapa mereka ini tidak mau untuk mentadaburi Al-Quran? Andaikan Al-Quran itu datang dari sisi selain Allah, niscaya mereka akan mendapati di dalamnya itu ada perselisihan yang banyak. Ya. Sebagian darinya itu adalah sebab untuk bisa mengenal Rabb-nya, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan di dalam hati seorang beriman. Yaitu kaitannya dengan ihsanul ibadah. Di dalam membaguskan ibadah. Artinya kalau seorang akan ingin lebih kenal Allah, hendaklah dia berlaku ihsan di dalam ibadah. Ya. Saya dia akan lebih mengenal Allah. Ya. Karena ihsan itu kan engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ya. Artinya seorang hamba dia di dalam beribadah seperti itu, dan tidak mungkin seorang hamba untuk mampu melakukan itu melainkan Allah memberikan karunia kepadanya. Gitu. Dan karunia itu diberikan oleh Allah katakanlah seorang hamba berusaha dulu. Gitu. Berusaha untuk mengihsankan ibadah. Ya. Ya kalau tidak mampu ya, tidak mampu berbuat seperti itu ya, dia yakin kalau Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Nah, kemudian yang kedua adalah ma'rifah seorang hamba terhadap agamanya, wa dinahu. Ya. Agama yang mana memang alladzi kulifa al-amalu bihi, yang memang dibebankan seorang hamba untuk beramal dengannya. Ya. Dan apa yang dikandungnya berupa hikmah, demikian pula rahmat serta berbagai masalah bagi makhluknya. Juga kandungan yang di dalam agama tersebut ada penolakan berbagai macam mafsadat. Nah, ini kan makosid daripada syariah. Karena agama itu kan dia berisi aturan-aturan. Agama itu milah, minhajan, ya, syariat, ya. Dan di dalam aturan-aturan tersebut itu ada hikmah, ya, yang balighah, ya, sangat dalam, ya, sangat tinggi nilainya hikmah tersebut. Juga ada rahmah. Dalam aturan tersebut kita akan bisa melihat kasih sayang, ya,
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena dengan aturan-aturan itu memang kisarannya imam. Ya, untuk hamba mendapatkan masalah atau untuk menolak madarat. Dan itu sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah manusia. Tapi setan, iblis itu menutupi hati manusia sehingga tidak bisa melihat hal-hal yang demikian itu di dalam ketentuan Allah, hukum Allah, syariatnya Allah, agama Allah ini. Ya, maka barang siapa yang dia memikirkan ya, agama Islam dengan sebenar-benar perenungan pemikiran, ya, dia meneliti pada kitabnya Allah, sunnah nabinya, misalnya dia akan melihat bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar. Ya. Agama yang mana masalah makhluk itu tidak akan bisa tegak kecuali dengan agama Allah. Ya, agama Allah ya sudah, tidak usah berpikir panjang, pasti hancur. Itu sudah pasti. Ya. Seperti misalnya di masa seperti ini ya. Ya kalau orang nggak mau kembali pada agama Allah ya akan hancur. Ada corona nggak kembali pada agama Allah ya akan hancur. Seperti juga tatkala mendapati hal yang tidak disukai pada penguasanya, kalau tidak kembali kepada agama Allah ya akan hancur. Ya, sibuk inginnya menasihati penguasa tapi mencela sana, mencela sini, mengkritik sana, mengkritik situ, ya hasilnya akan kerusakan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita. Ya. Memberikan keamanan bagi negeri kita. Dan ini kembalinya kepada agama. Ya. Ini yang pertama, yaitu maslahah. Dan di dalam aturan agama itu mesti ada agama Islam, mesti di Islamnya itu akan bisa dilihat penolakan kepada madarat. Kenapa dilarang untuk membunuh, itu ada semua. Akan melihat keindahannya, bahkan pada hal yang kecil sekalipun. Kecil sekalipun misalnya, kenapa tidak boleh orang yang makan bawang sholat jamaah di masjid. Ya. Itu saya akan melihat keindahannya. Karena kalau sholat di masjid yang ganggu manusia, nggak khusyuk sholatnya. Amat aneh kalau ada orang yang saat ini ada bahaya yang lebih besar daripada sekedar bau mulut ya, yaitu corona. Kemudian justru menganjurkan sholat jamaah dengan cara rapat. Ini aneh ini. Ya kalau awam gitu, misalnya awam munas itu kita nggak heran gitu, karena mereka awam ya. Tapi kalau itu orang yang menisbatkan kepada ilmu, gitu, Sunni, Salafi, atau bahkan duat ya, bahkan ustadz, ini kan hal yang aneh banget itu. Ini dalam satu sisi ya. Ya bersamaan itu sudah ada fatwa ulama juga, fatwa ulama dibuang itu. Dia akan pakai logika-logika lain dengan cara yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Juga dari sisi yang lain dengan kaitannya ketaatan kepada penguasa. Ya, padahal sudah belajar usul sittah, kok bisa lupa taat pada penguasa?
Nah ini pentingnya seorang itu belajar itu ke arah tafsil rincian. Ya. Kalau nggak punya bangunan cara berpikir yang tafsil ya akan seperti itu. Sehingga ada sebuah pondok pesantren itu yang aneh ya. Jadi kadang sholat jamaahnya dirapatkan, kadang di jarak gitu. Tapi pada saat berjarak lama-lama ragu gitu loh. Akhirnya dirapatkan lagi. Seperti itu. Padahal sudah tahu fatwa ulama. Udah tahu. Ini kan aneh. Aneh kenapa ya? Karena hati itu kalau belajarnya hanya sampai pada hal-hal yang sifatnya umum ya, dasar saja. Namun dia tidak punya bangunan mendasar yang mendasari perkara yang sifatnya tafsili, sifatnya rincian, ya nggak akan bisa sabar. Nggak akan bisa sabar. Nanti baru setelah Madorot itu datang baru bisa mengambil pelajaran. Akhirnya benar Madorot terjadi, kena corona jumlahnya sampai puluhan. Baru tersadar. Terkadang seperti itu pun masih pakai takwil lagi, karena demikian. Baru kalau sudah sampai ada yang mati, baru bisa mengambil pelajaran. Ya, dan itu sampai terjadi, sampai ada yang meninggal. Kadang ada yang membangun apa istilahnya aturan itu dari sisi kenyataan. Oh, ini kan kenyataannya kalau demikian nyatanya juga tidak apa-apa gitu. Ya ini sesuatu yang nggak tepat itu. Ya. Karena kenyataan itu butuh untuk diteliti. Seperti ada seorang penanya pada kami, itu ada orang yang dia kena corona dan keluarganya tidak ada yang kena gitu. Dia seorang perawat rumah sakit itu, padahal petugas medis itu. Dia dengan pertanyaan itu seolah-olah ingin menguatkan bahwa bersin dan yang lainnya itu bukan menjadi penyebab penularan gitu. Sebab penularan itu bukan. Tentunya dengan izin Allah enggak ya. Ya itu nggak bisa dijadikan sebagai sebuah kesimpulan itu. Karena bersihnya di mana, itu kan perlu diteliti. Jangan-jangan bersihnya di dekat kompor. Di dekat kompor, kena kompor ya mati coronanya. Atau pas bersin, anginnya arahnya kemana. Kan bisa jadi, berbagai macam kemungkinan itu kan banyak. Ya. Atau pas bersin dia tutup mukanya. Atau pada saat bersin waktu itu kena bagian tubuh anaknya, tapi anaknya setelah itu misalnya dia bersihkan, tidak sengaja, mungkin dia menyuci baju atau sehingga tidak masuk ke dalam tubuhnya. Kan itu berbagai macam kemungkinan yang sangat banyak. Ya, itu tidak bisa dijadikan sebuah kesimpulan. Sehingga jangan manusia dia bermain-main di dalam urusan nyawa seperti itu. Agama Islam itu dengan alhamdulillah ta'ala itu terkandung di dalamnya itu seluruh daripada masalah yang sudah dikandung oleh agama-agama yang sebelumnya. Ya. Dan itu membedakan dengan agama-agama yang selainnya. Karena kalau agama sebelumnya itu hanya pada masalahnya hanya satu kaum saja. Penolakan pada madorotnya hanya pada sebagian kaum saja. Tapi kalau agama kita enggak. Dia solihan likuli zaman makan wa umatan. Nah, apa solihan likuli zamanin wa makanin wa umatin. Dia mencocoki untuk setiap masa, tempat, demikianlah umat. Ya. Artinya anna tamassuka bihi la yunafi masalihal ummah fi ayyi zamanin aw makanin bal huwa salahuha.
Karena bahwasanya berpegang teguh dengan agama itu tidak akan menghilangkan masalah umat itu pada masa kapanpun dan pada tempat dimanapun. Cocok. Ya. Tetapi untuk bisa sampai pada tahap seperti itu kan butuh keimanan. Kemudian di dalam penerapannya kan agama itu tidak bisa diterapkan langsung jumlatan wahidatan. Langsung sekaligus jebret, tidak bisa. Tetapi ada tahapan-tahapan. Nah, penerapan yang sekaligus inilah yang kadang menjadikan manusia sesak dadanya. Dan itu memang tidak akan kuat kalau diterapkan sekaligus itu. Misalnya banyak terjadi pencurian setiap hari, misalnya mencuri 100 orang itu, misalnya satu negara atau satu apa istilahnya satu kecamatan. Pencuri yang tertangkap setiap harinya misalnya 100 gitu. Begitu mau diterapkan satu saja, misalnya hukum potong tangan, berarti yang dipotongnya makan gitu. Satu kecamatan, berapa kecamatan di Indonesia misalnya diterapkan. Oh, itu nanti bisa ratusan ribu orang dipotong tangan. Kan langsung menakutkan gitu kesannya. Ya karena cara berpikirnya itu tidak seperti itu gitu loh. Cara berpikirnya tidak seperti itu. Karena penerapan itu tahapan demi tahapan. Tidak bisa seperti itu. Dan butuh untuk dipelajari sedikit demi sedikit gitu, sampai kemudian bisa diterapkan. Kalau menerapkan dengan cara mendadak ya mesti akan menghasilkan orang-orang yang keras kepala, ingin menerapkan tapi dengan cara keras kepala, akhirnya terjadi pemberontakan. Akhirnya menyalah-nyalahkan penguasa. Ini hal yang tidak bijaksana. Jauh dari kebijaksanaan. Lebih-lebih tatkala kemudian di dalam negara sudah ada hal yang menjadi pijakan dasar dan itu disepakati. Ini kan nanti pembahasannya di pembahasan lain lagi. Seperti negara kita kan memang ada perjanjian yang disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya tidak bisa kemudian dilanggar perjanjian ini. Artinya kalau kemudian seorang ingin menerapkan ya harus dengan tahapan yang benar gitu. Tidak bisa nabrak sana nabrak sini. Selagi itu adalah perjanjian ya kita hormati, kita jaga dengan penuh amanah, tidak boleh dikhianati, haram hukumnya dan itu bagian dari Islam. Sikap seperti itu. Jangan dibenturkan satu dengan yang lain. Tapi pintu masukilah segala sesuatu itu melalui pintunya. Melalui pintunya. Nah, jadi cocok di setiap zaman dan setiap tempat. Bahkan aturan itu masalah. Ya. Jadi bukan kemudian justru aturan itu harus tunduk kepada masa, pada tempat. Tidak seperti itu. Kalau tunduk ya justru sebaliknya. Tetapi memang aturan Islam itu dia mencocoki untuk seluruh tempat, demikian pula kapanpun gitu. Itu cocok. Nah, kemudian yang ketiga adalah ma'rifah terhadap Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, itu dengan pelajari kehidupan Nabi ya. Dan apa yang dijalani oleh Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang ada pada beliau alaihi salatu wassalam berupa ibadah, akhlak, dakwah kepada mengajak kepada Allah Azza wa Jalla, berjihad ya. Dan yang selain daripada itu dari sisi kehidupan beliau. Nah, ini bisa dipelajari dalam sirah ya. Ya. Dan sirah itu kadang penyampaiannya lebih ke arah penyampaian
sisi cerita ya, sisi perjalanan hidup gitu. Nah, maka sirah itu manakala dipelajari dari sisi ceritanya ya hanya seorang dia akan menjadikan cinta kepada beliau, semangat pada beliau, tetapi dari sisi ahkam kadang, hukum kadang seorang nggak bisa mengambil pelajaran. Makanya penting untuk mempelajari yang lainnya, tidak hanya sirah saja ya, tapi seorang dia mempelajari akidah, seorang dia belajar fikih gitu loh. Karena agama Islam itu nanti kaitannya dengan fikih. Kalau mengenal Allah itu kaitannya dengan akidah. Dia pelajari. Sehingga nanti sisi-sisi di dalam sirah itu tidak akan keluar dari konteks-konteks hukum yang ada. Berapa banyak orang yang dia mempelajari sirah, akhirnya mengambil pelajaran hukum itu secara serampangan. Ya, secara serampangan apakah sebenarnya pembahasan dalam hukum tersebut atau tidak, kemudian dia masukkan. Nah, itu seorang dia mesti lebih-lebih sirah itu kan sifatnya perjalanan. Banyak perjalanan. Dan perjalanan Nabi itu kan ada perjalanan fase di mana beliau melakukan sesuatu yang dimansuh dulu, baru kemudian datang nasihnya gitu loh. Yang memansuhnya, kan ada sisi-sisi seperti itu gitu. Ya memang kalau mempelajari sirah itu mengalir dengan enak gitu loh. Mengalir dengan enak. Dan membuat semangat orang. Ya. Tapi ingat bahwa meletakkan segala sesuatu itu pada sesuai dengan porsi hukumnya, ini adalah hal yang menjadi tujuan. Inilah yang menjadi maksud. Ya, agar seorang dia tidak tersalah. Karena maksud dari mengenal Nabi itu untuk kemudian diikuti Nabi itu. Baik dalam akidah, di dalam suluk, di dalam menjalani agama ini, dalam suluknya, semua untuk diikuti. Dengan tepat bahasanya yang diikuti adalah Nabi dan bukan selainnya gitu. Juga hal yang berkaitan dengan hukum siapa ahlul bait dan yang selainnya. Karena itu berlaku kekhususan hukum gitu. Berlaku padanya kekhususan hukum. Ya. 6. Kemudian lanjutan dari ini yaitu fa'idza qilalaka man rabbuk faqul rabbiyallahu allazi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa hiya ma'budi laisa li ma'budun siwa. Itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini saja yang bisa disampaikan. Kita mudah-mudahan bisa menyelesaikan kitab ini lebih cepat lagi ya. Sehingga kita baca poin-poin saja, tidak kita baca seluruhnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.